Itulah fungsi syair, media yang paling tepat pada zaman Rasulullah. Itulah yaitu kesempatan yang Rasulullah berikan kepada Sayyidina Hasan bin Sabit, ternyata dapat mengungkapkan isi daripada riwayat Maulid Rasul tentang mahalul qiyam. Kenapa kita harus berdiri ketika menyambut lahirnya kedatangan Rasulullah? Jadi dinisbahkan lahirnya Rasulullah merupakan datangnya Rasulullah ke alam dunia untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang penuh berkah ini. Allah pertemukan kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil satu pelajaran daripada sirahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelajaran dari kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil pelajaran dari dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, peringatan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus didengungkan dan terus sampai yaumul qiyamah akan dilaksanakan selama masih ada hati-hati dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berkumpulnya kita di majelis ta'lim al-khairiyah sesuai dengan pimpinannya nih, ahlil khair. Alhamdulillah, berkumpulnya kita di majelis ta'lim al-khairiyah untuk mengambil bagian. Jangan sampai kita tertinggal daripada mereka aulia ulama salihin yang setiap waktu merindukan akan datangnya, yaitu masa-masa seperti ini adalah masa di mana dimunculkannya, dilahirkannya ke alam dunia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita, di kampung kita ada majelis ta'lim al-khairiyah di bawah pimpinan al-Ustaz Abdul Khair. Mudah-mudahan Allah berkahkan majelis ta'lim beliau. Allah gabungkan orang-orang baik, orang-orang yang masih punya kecintaan kepada ilmu Allah, punya kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon pula agar Allah jauhkan majlis taklim kita dari orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah, yang tidak suka dengan syiar agama Allah, sehingga majlis taklim ini terus akan menjadi sinar, akan menjadi penerang bagi masyarakat yang ada di wilayahnya, terlebih dapat kepada menerangi wilayah-wilayah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, remaja putra dan putri yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita yang telah hadir memberikan kemanfaatan, memberikan perhatian, kepedulian kepada kita. Dengan hadirnya mereka, itulah kepedulian mereka. Apapun yang disampaikan atau beliau tidak sampaikan hanya sekedar
hadir itu lebih dari segala-galanya. Oleh karena itu beruntunglah kita dengan kedatangan guru-guru kita, terlebih dari kedatangan dari Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dari Hadramut. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap tahun nanti kita mohon kepada Allah agar dihadirkan ulama-ulama Hadramut untuk datang ke majlis taklim kita ini. Amin ya rabbal alamin. Menyingkat waktu saja dikarenakan sudah begitu larut dan masih banyak mungkin para penceramah yang akan menyampaikan. Ingin Al-Faqih sampaikan bahwa ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang masih muda belia, tetapi memiliki ketangkasan, memiliki wawasan, kecerdasan di dalam mengolah tata bahasa dalam bentuk syair yang begitu mengagumkan seluruh umat Nabi Muhammad hingga saat ini. Dialah Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Secara singkat saja, di mana Masjid Nabawi tidak pernah sepi daripada kehadiran mereka ashabur Rasul yang selalu tukar menukar tentang keilmuan yang diajarkan oleh Rasulullah, dan mereka kembangkan yang demikian itu. Mereka muzakarahkan, mereka yaitu sampaikan pengalaman-pengalaman mereka di dalam dakwah ke wilayah Jazirah Arab atas pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka selalu kembali berkumpul untuk memusyawarahkan yang demikian. Maka kesempatan yang begitu agung karena mereka ada di wilayah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di wilayah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat yang begitu memenuhi Masjid Nabawi, Rasulullah datang kepada mereka untuk memberikan yaitu kegembiraan kepada para sahabat-sahabatnya. Saat itulah para sahabat melihat sosok yang begitu agung, sosok yang begitu indah datang dari sudut yaitu Masjid Nabawi. Betapa keagungan Rasulullah nampak luar biasa. Tanpa terasa mereka bangkit berdiri dengan begitu yaitu bergembira yang luar biasa menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Betapa agungnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kemuliaan penghormatan daripada sahabatnya. Rasulullah menghentikan yaitu penghormatan dari para sahabatnya, meminta kepada sahabatnya untuk duduk kembali, untuk tidak menyambut Rasulullah dengan bangkit berdiri. Seluruh para sahabat akhirnya mengurungkan kembali untuk duduk, tidak lagi menyambut Rasulullah dengan berdiri. Tetapi ada satu sahabat yang merasa ini hal yang tidak pantas, merasa bahwa ini adalah perilaku yang tidak layak. Sosok yang agung, yang indah seperti ini, tetapi para sahabat Rasulullah yang lainnya tidak bangkit berdiri menyambutnya. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit meminta izin kepada Rasulullah
meminta izin kepada Rasulullah untuk menyampaikan 2 bait syairnya. Maka Rasulullah memang sangat mengagumi Sayyidina Hasan bin Thabit yang dipercaya oleh Rasulullah mewakili baginda Rasulullah apabila menerima tamu-tamu, pembesar-pembesar, raja-raja untuk datang berkunjung kepada Rasulullah. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit menjadi protokoler Rasulullah SAW yang memberikan sambutan, ucapan selamat datang, pujian-pujian dan segala sesuatunya. Begitulah Sayyidina Hasan bin Thabit menduduki kedudukan sebagai sahabat yang mulia di sisi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah izinkan untuk Sayyidina Hasan bin Thabit menyampaikan beberapa bait syair tentang permasalahan tadi. Kenapa Rasulullah menghentikan mereka untuk tidak menyambutnya dengan berdiri? Maka Sayyidina Hasan bin Thabit memulai bait syairnya. Magami Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan bahwa berdiriku li ajizi, magami li ajizi, berdiriku ini untuk kekasihku, untuk orang yang aku hormati, untuk orang yang aku kagumi, untuk orang yang aku cintai. Magami li ajizi alayya fardun, ini merupakan suatu kewajiban bagiku. Berdiriku ini merupakan suatu kewajiban bagiku untuk memberi penghormatan kepada orang yang aku cintai. Kemudian dilanjutkan bait syair berikutnya. Sayyidina Hasan bin Thabit menyampaikan di dalam bait syair berikutnya bahwa Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan meninggalkan memberi penghormatan kepada seorang yang agung, meninggalkan penghormatan kepada orang yang agung, orang yang kita hormati, merupakan satu perkara yang tidak dibenarkan. Ma huwa lahu mustaqim, merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, perkara yang tidak dibenarkan. Saya ulangi kalimatnya. Magami li ajizi alayya fardun, berdiriku di sini atau berdiriku ini untuk memberi penghormatan kepada orang yang aku cintai, untuk orang yang aku agumi. Alayya fardun ini merupakan satu kewajiban, maka ini merupakan satu kewajiban bagi diriku. Jadi berdiri ke aku ini adalah satu kewajiban untuk orang yang aku cintai, orang yang aku hormati. Talkur fardi, meninggalkan kewajiban, yaitu memberi penghormatan dengan cara berdiri ketika datang seorang yang dikaguminya, yang diagungkannya, yang notabene adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwa mustaqim, maka orang yang meninggalkan memberi penghormatan kepada orang yang diagunginya, orang yang dihormatinya, ini merupakan perkara yang tidak benar. Luar biasa ini kata-kata, menusuk sekali. Siapapun yang mendengar akan terasa tertusuk dengan kata-kata yang begitu lembut dan indah, bahwa meninggalkan pemberi penghormatan kepada orang yang diagungkan oleh Allah, orang yang diutus membawa syariat agama Allah, merupakan perkara yang tidak benar. Oleh karena itu
Sayyidina Hasan bin Sabit melanjutkan, ajibtu liman huwa aglun wa fahmun. Aku merasa heran orang-orang yang memiliki akal sehat, orang-orang yang memiliki kecerdikan dan kepandaian. Ra'al hadal jamal, yang melihat sosok yang begitu indah, yang begitu agung ada di hadapannya. Fala yakumu, mereka tidak bangun. Sungguh mengherankan aku, sungguh membuat aku heran. Orang yang punya akal sehat melihat sosok yang begitu agung yaitu Rasulullah, tapi dia tidak mau bangkit berdiri memberi penghormatan. Saat itulah para sahabat tidak lagi memperdulikan yaitu apa yang diperintah oleh Rasulullah untuk duduk, mereka bangkit berdiri memberi penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah fungsi syair, media yang paling tepat pada zaman Rasulullah. Itulah yaitu kesempatan yang Rasulullah berikan kepada Sayyidina Hasan bin Sabit, ternyata dapat mengungkapkan isi daripada riwayat Maulid Rasul tentang mahalul qiyam. Kenapa kita harus berdiri ketika menyambut lahirnya kedatangan Rasulullah? Jadi dinisbahkan lahirnya Rasulullah merupakan datangnya Rasulullah ke alam dunia untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat dalam peringatan Maulid Rasul ketika mahalul qiyam, fa'atal waqtu rattaballahu ala huduri hadzal maulud fanfalaq as-subhu kamali minan nuri an amud wa barada hamidul mahmud mut'inan lillahi bita'zim was sujud. Tapi ada umat Nabi Muhammad enggak peduli, malas berdiri. Ustaz, saya kan enggak tahu artinya. Disinilah kesempatan para guru-guru, para muallimin, para muballighin, jangan berbicara hal-hal apapun di luar yaitu panggungnya Rasulullah, di luar mimbarnya Rasulullah. Bicarakan tentang Rasulullah, jangan bicarakan yang lain, sehingga umat mengerti bagaimana meletakkan penghormatan kepada orang yang agung yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa ruginya umat Nabi Muhammad datang jauh untuk mendapatkan rahmat ampunan Allah dengan berkah Maulid Rasul, tapi tidak diisi pengertian apa itu mahalul qiyam. Kenapa kita harus bangkit berdiri? Apakah Rasulullah itu datang kepada kita? Jelas sekali tadi di dalam riwayat Maulid tadi ketika menjelang detik-detik yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'atal waqtu rattaballahu ala huduri hadzal maulud. Ketika ketentuan Allah Subhanahu wa taala, rattaballahu ala huduri hadzal maulud, akan kedatangan al-maulud. Siapa al-maulud? Maulud adalah zat yang dilahirkan ke alam dunia yaitu Nabi Muhammad. Maulid adalah kelahiran Rasulullah, sedangkan maulud zatnya Rasulullah. Ketika telah ditentukan oleh Allah akan datangnya al-maulud, siapa al-maulud di sini? Adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanfalqa subhul kamali minan nuri an-amud, masyaallah. Tersingkaplah malam yang gelap gulita menjadi terang benderang, seakan-akan waktu subuh telah tiba. Begitulah kedatangan Nabi Muhammad ke alam dunia. Malam Senin di mana Rasulullah dilahirkan, dikuak, diungkap, seakan malam itu berarak, digantikan dengan datangnya waktu subuh, sehingga teranglah bumi, teranglah matahari, teranglah langit karena datangnya waktu subuh. Ini bahasa tingkat tinggi, beruntung kita mendapatkan, yaitu bait-bait syair yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad ibn Husain Al-Habsyi, sehingga kita tahu
betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini jadi terang karena lahirnya Rasulullah, sebagaimana terangnya yaitu tiang-tiang arsy ketika Rasulullah dilahirkan. Wanfalaka subuhul kamali minan nuri an amud wa baradha hamidul mahmud mud'inan lillahi bita'zimus sujud. Mana ada makhluk dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai yaumul kiamah, yang ia lahir dalam keadaan yaitu bersyukur kepada Allah, sajidan syakiran. Wah, luar biasa. Rasulullah lahir dalam keadaan bersujud, mensyukuri nikmat Allah, bahwa Allah jadikan Nabi Muhammad penyempurna daripada dakwah para anbiya wal mursalin. Oleh karena kita umat Nabi Muhammad, Al-Fakir secara pribadi mohon maaf kepada guru-guru yang ada, wabil khusus Ustaz Abdul Khair, ajarkan itu sirah nabawiyah, kenalkan Nabi Muhammad, kenalkan Nabi Muhammad, agar kita punya kecintaan kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin kita nikmat tahiyat, at-tahiyat mubarakah salawat tayyibatun lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan. Bagaimana mungkin kita tahu betapa keagungan Allah memberikan keagungan kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Allah memberi salam. Kenapa kita umatnya nggak mau memberi salam kepada Rasulullah? Inilah kita butuh, yaitu pelajaran-pelajaran sirah nabawiyah. Mudah-mudahan biar sedikit demi sedikit di Majlis Ta'lim Al-Khairiyah ini akan disampaikan dari mulai tingkat dasar, pelan-pelan, sehingga anak didik kita mengerti bagaimana cara memberi penghormatan kepada Rasulullah. Orang yang bisa memberi penghormatan kepada Rasulullah itulah yang memudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga, yang membebaskan dirinya daripada soal munkar wa nakir karena kecintaannya kepada Rasulullah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.